오늘 룩 팬티다. Oke, balik lagi bersama gua Imam Hidayat di channel Imam Spasiade. Tentunya channel yang akan selalu membahas film-film Asia terbaik, yang akan menampilkan cewek-cewek seks hormon banal seperti gitar Spanyol. Di video kali ini gue bakal menceritakan alur cerita film yang berjudul Nice Sister in Law yang dirilis pada tahun 2016 dan durasi tayang 1 jam 27 menit 42 detik. Film ini mengisahkan seorang suami yang kedatangan adiknya di dalam rumah. Namun sang kakak tidak setuju atas kedatangan adiknya itu, karena sang adik akan menambah beban bagi sang kakak. Namun sang istri dari kakak itu malah menerima kedatangan adik iparnya itu dengan sangat baik. Apakah yang akan terjadi di dalam rumah itu? Jika kalian penasaran, gua ingetin buat kalian untuk like, share, dan subscribe. Bunyikan loncengnya juga agar kalian tidak ketinggalan video terbaru menarik dari channel ini. Tanpa kopi, tanpa cemilan, Jones, tanpa pasangan, mari kita langsung saja ke alur ceritanya. Hokaima Sakawongko. Wedian sangar. Film diawali dengan seorang wanita cantik yang sedang memasak untuk para penghuni rumah itu. Ia bernama Jiyong. Setelah kelar memasak, Jiyong pun makan bersama dengan suami dan kedua mertuanya. Suami Jiyong bernama Yeonsu. Tiba-tiba Yeonsu kehilangan selera makan setelah mendengar bahwa ayahnya mengatakan bahwa adiknya akan tinggal sementara bersama mereka. Jiyong yang tahu watak dari suaminya, ia pun menyusul dan menenangkan suaminya di dalam kamar. Jiyong kemudian mencoba menenangkan suaminya karena memang sudah dari lama suaminya tidak sejalan dengan adiknya alias Slack. Yeonsu dengan muka kesalnya mengatakan bahwa adiknya akan menambah beban bagi dirinya karena sang adik udah dewasa tidak mau bekerja alias rebahan terus kayak kalian, nggak ada niat untuk kerja coy. Untuk meredakan emosi suaminya, Jiyong pun lalu mengatakan bahwa hari itu malam Jumat, yaitu jadwal mereka untuk cangkul-mencangkul. Namun dari adegan cangkul-mencangkul itu terlihat keegoisan dari Yeonsu, di mana Yeonsu selalu ingin dilayani oleh sang istri, namun dirinya tidak mau memberi kepuasan kepada sang istri. Hari-hari Jiyong pun dihabiskan dengan mengurus rumah seperti ngepel, nyuci piring, dan umbah-umbah alias nyuci kotang coy. Karena mendapatkan kabar duka dari keluarga, sang mertua pun memutuskan untuk pulang sementara ke kampung. Ketika sedang mendempul muka, tiba-tiba bel rumah pun berbunyi. Dan itu adalah Minho, adik iparnya alias adik dari suaminya. Jiyong pun menyambutnya dengan baik. Jiyong lalu mengantarkan Minho ke kamarnya. Sebelum pergi, Jiyong juga berkata bahwa Minho tidak perlu sungkan untuk memanggil dirinya jika membutuhkan sesuatu. Sikap aneh Minho pun mulai terlihat setelah dirinya melihat kotang milik Jiyong ketika dirinya sedang mandi. Dengan penuh penghayatan, Minho pun mencium aroma tubuh kakak iparnya itu dengan mencium kotangnya yang sedang direndam. Energi panas di rumah itu pun terlihat setelah Yeonsu pulang bekerja. Yeonsu dengan teganya melontarkan sindiran pedas kepada adiknya itu. Beruntungnya Minho tidak terpancing dengan perkataan kakaknya itu. Dengan sabarnya, Minho pun mengatakan bahwa dirinya akan mencari pekerjaan di sekitar rumah itu. Minho yang agak galau, dirinya bercerita kepada kekasihnya. Tetapi dirinya tiba-tiba mendengar suara pertengkaran dari kamar sebelah, alias dari kamar kakaknya. Dan betapa kagetnya Minho setelah melihat kakaknya sedang memarahi istrinya. Tidak sampai di situ, Yeonsu juga menggunakan kekerasan kepada istrinya itu. Jiyong pun menjadi pelampiasan dari emosi suaminya itu. Ditambah Jiyong juga tak kunjung mendapatkan momongan.
Minho pun hanya bisa memandang Ji-young yang sedang gelisah galau merana. Kegalauannya itu membuat Ji-young lupa mengunci pintu kamar mandi ketika dirinya sedang mandi. Dan tiba-tiba Minho dengan pedenya membuka pintu kamar mandi itu dan membuat dirinya kagum sekaligus melongo melihat keelokan tubuh Ji-young yang seperti gitar Spanyol. Lekukannya itu ya ampun, bikin gua gregetan coy. Keesokan harinya Minho yang semakin penasaran dengan kakak iparnya, dirinya pun mengintip kakak iparnya yang sedang menjemur pakaian. Tragedi di kamar mandi itu tidak membuat mereka berdua menjadi canggung, malah membuat mereka semakin akrab. Terbukti dengan Minho yang menemani Ji-young pergi ke pasar. Ji-young juga berterima kasih atas kesabaran Minho menghadapi suaminya. Dan tiba-tiba ada seorang wanita yang menampar Minho. Tidak lain, tidak bukan, itu adalah pacar Minho yang bernama Suzy. Setelah mengetahui bahwa Ji-young adalah kakak ipar Minho, Suzy pun meminta maaf karena awalnya Suzy mengira bahwa Ji-young adalah selingkuhan Minho. Karena sudah lama tidak bertemu, Suzy pun meminta jatah percangkulan. Namun Ji-young yang akan mengantarkan minuman ke kamar Minho membuat adegan itu menjadi gatot alias gagal total. Malam harinya mereka pun makan bersama. Namun sikap Soo-young masih sama kepada adiknya itu. Hal itu membuat Suzy kasihan kepada kekasihnya itu dan mengajaknya untuk tinggal bersamanya. Tetapi Minho tidak mau karena dirinya belum bertemu dengan orang tuanya. Soo-young pun kembali melampiaskan kemarahannya kepada istrinya lagi. Minho yang sedang mengantar pacarnya yang akan pulang, ia pun dicuekin oleh kakaknya ketika berpapasan. Minho yang melihat kakak iparnya sedang menangis, ia pun mencoba menenangkan dengan memeluk dan mencium bibirnya. Ji-young yang sadar bahwa itu salah, dirinya pun masuk ke kamar. Hal itu tidak membuat Minho kendor untuk mendapatkan jipang milik kakaknya itu. Minho juga dengan barbarnya tanpa mengetuk pintu langsung nyelonong masuk ke dalam kamar kakaknya untuk menyergap jipang angetnya. Namun hal itu kembali gagal ketika mereka mendengar suara orang tuanya di luar kamar. Ji-young pun kemudian keluar kamar dan mengatakan bahwa Minho dan Soo-young sedang keluar rumah kepada mertuanya yang menanyakan dua anak lelakinya itu. Keesokan harinya terlihat Minho yang akan berangkat interview kerja. Sebelum ia berangkat, Minho pun memberikan kertas kepada Ji-young yang isinya permintaan maaf atas kelakuannya kemarin malam. Soo-young yang tidak kunjung pulang ke rumah, Ji-young pun menjadi rindu akan goyangan percangkul-cangkulan sebelum tidur. Hal itu membuat Ji-young tidak berontak ketika dirinya ditarik ke dalam kamar mandi oleh Minho. Tragedi itu juga membuat mereka ketagihan ketika sedang ada kesempatan. Perselisihan dua saudara laki-laki itu pun didengar oleh orang tuanya. Kedua orang tuanya yang merasa tidak enak hati, dirinya pun mencari solusi dengan membawa Minho untuk tinggal ke kota dan menitipkan rumah kepada Ji-young. Ji-young yang tidak enak kepada mertuanya, ia pun membujuk suaminya untuk pulang sebelum orang tua dan adiknya pindah dari rumah itu. Akhirnya setelah dibujuk, Soo-young pun meminta maaf kepada Minho dengan cara minum bersama. Soo-young juga mengatakan jika dirinya pusing karena tak kunjung mendapatkan momongan yang membuat dirinya tidak terkontrol emosinya. Minho juga tidak segan untuk meminta maaf kepada kakaknya itu jika dirinya mempunyai kesalahan. Karena kebanyakan minum, Soo-young pun menjadi teler. Minho dan Ji-young yang masih sehat, mereka berdua dengan nekatnya terang-terangan melakukan percangkul-cangkulan di samping Soo-young. Sungguh adik dan istri yang laknat. Tetapi hal itu sungguh menguji adrenalin. Keesokan harinya terlihat Minho yang akan pergi ke luar kota dan berpamitan kepada kakaknya itu.
Hubungan mereka juga sudah kembali akrab. Dan tiba-tiba Ji-young terlihat mual-mual. Minho kemudian mengatakan bahwa kemungkinan kakak iparnya itu sedang hamil. Dan Soo-young pun membawa istrinya ke dokter. Hal itu membuat Minho sedih, bahagia, bangga karena anak yang dikandung kakak iparnya itu adalah anak dari dirinya. Dan film pun selesai. Pelajaran yang bisa kita ambil dari film ini adalah jangan langsung berasumsi menyalahkan seseorang sebelum ada bukti. Dan nyatanya Ji-young bisa hamil setelah berselingkuh dengan Minho, yang artinya yang ada masalah bukanlah Ji-young namun Soo-young. Sekian video kali ini, gua Imam Hidayat, see you next time, bye.